Healthy people, kali ini kita akan adain nih podcast perdana kita, dan dalam rangka Hari Kesadaran Kanker Serviks, Adi Husada Cancer Center mengadakan talk show atau podcast bincang santai, terserah itu, tapi ada positifnya. Positifnya kita akan membahas tentang mitos-mitos tentang kanker serviks. Nah, buat kalian healthy people yang punya pertanyaan, boleh ikuti podcast sampai akhir dan tinggalkan komentar ataupun pertanyaan yang seputar kanker serviks di kolom komentar yang nantinya akan kita bahas di podcast selanjutnya. Nah, untuk tamu kita hari ini, akan ada dokter spesialis onkologi Opjin, betul nggak ya dok ya penyebutannya? Betul. Oh betul ya. Jadi ada dokter Primandono. Boleh nih dokter Primandono memperkenalkan diri ke healthy people Adi Husada Cancer Center untuk podcast perdana kita kali ini, dok. Baik, terima kasih Mbak Denas. Hai healthy people, saya Primandono, dokter spesialis Opjin, konsultan onkologi di AHCC. Iya, ya. Cukup itu aja, dok? Iya. Nggak ada tambahan lagi, dok? Tambahannya, saya selain di sini, saya juga dinas di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo sebagai staf pengajar dan dosen. Ya, tentunya juga lebih ke arah kasus kanker ya, sudah tidak terlalu konsentrasi untuk kehamilan lagi. Betul, nih khusus kanker. Jadi healthy people yang punya keluhan seputar kanker serviks atau pertanyaan, ikuti terus podcast kita kali ini. Ya dok, kita akan membahas di podcast ini tentang mitos-mitos yang ada di masyarakat nih dok. Karena kan kanker serviks ini agak menjadi tabu gitu kan ya. Karena, aduh mbak, aku nggak berani, nanti diobok-obok lah, kayak gitu dok. Karena memang kondisinya memang harus pemeriksaannya lewat vagina. Nah, ada beberapa mitos dan pertanyaan kali ini dok. Yang pertama, ada mitos gini, saya nggak perlu screening deh karena saya nggak punya gejala apapun. Mungkin gejala, karena belum tahu gejala untuk kanker serviks itu apa aja sih dok? Iya, betul sekali Mbak Denas. Jadi kita ini sudah konsentrasi untuk masyarakat Jawa Timur sejak 2016. Wow. Saat itu Gubernur Jawa Timur menyantangkan Jawa Timur darurat kanker serviks, ya kan? Iya. Karena banyaknya pasien-pasien yang sudah datang stadiumnya lebih dari stadium 2, yaitu stadium 3. Mengapa seperti itu? Kenapa kita kecolongan? Ya karena betul, kanker serviks stadium 1 itu tidak ada gejala sama sekali. Sama sekali? Sama sekali tidak ada gejala. Kalau kayak keputihan, terus gatel gitu dok, nggak termasuk dok? Betul, keputihan kan ada yang normal, ada yang tidak normal ya. Ya mungkin ini keputihan tidak normal secara umum, gatel, bau, terasa panas saat hubungan, senggama. Nah, itu sering kelewatan, Mbak Denas. Dan mulai stadium 1B akhir itu mulai ada keluhan setelah hubungan suami istri, keluar darah. Tuh, healthy people, justru di stadium pertama nih, gitu, yang tanda-tanda kayak keputihan tidak normal, bau, itu aja udah jadi pertanda loh. Apalagi kalau sudah yang berhubungan seks aktif ternyata sudah 1B ya dok? Iya. Kalau lanjut terus tindakan screening itu tadi harus dilakukan di tahap gimana dok? Apakah kalau sudah haid gatal atau waktu haidnya nggak lancar, apakah bisa langsung tes atau bagaimana dok? Jadi screening itu ada keluhan, tidak ada keluhan, harus wajib untuk tetap diperiksakan. Kapan waktu awalnya? 3 tahun setelah aktivitas seksual atau 3 tahun setelah menikah. Itu adalah untuk pertama kalinya dalam seumur hidup seorang wanita disarankan, diwajibkan, sebaiknya langsung pap smear walaupun tidak ada keluhan apa-apa. 3 tahun. Nah, pasti ada yang nanya, dok, kalau sudah lebih dari 3 tahun gimana dok? Langsung healthy people overthinking gitu dok. Kalau sudah lebih dari 3 tahun baru ingat, ya langsung segera. Langsung segera ya dok. Pemeriksaan gitu.
pap smear ya, tidak sakit ya, hanya memang menghilangkan rasa malunya ini loh, malu mengalahkan segalanya. Makanya sejak 2016 sampai 2020, 4 tahun kita penyuluhan terus aktif, promosi di online, offline. Hasilnya dari data demografi Jawa Timur belum ada perbaikan. Jadi tetap sama. Tetap ya dok ya, dari 2016? Tetap hasilnya, tidak ada perbaikan. Kita sangat kesulitan meng-screening deteksi awal kanker serviks. Iya, karena orang males, malu, takut periksa ke dokter kandungan. Sebagai informasi nih healthy people, kanker serviks dari 2016 sampai data terakhir tahun 2020, kanker serviks itu masih menduduki posisi kanker nomor 2 yang diidap warga Surabaya loh dok. Ya gitu ya dok ya. Jadi benar-benar masih darurat kanker serviks nih di Surabaya terutama. Nah berarti kalau sudah 3 tahun, lebih dari 3 tahun, disarankan tadi segera aja pap smear. Berarti mematahkan mitos nih dok. Kalau kanker serviks, pemeriksaan pap smear pencegahan kanker serviks itu nggak ada batasan. Aduh mbak, aku wis tuwek, nggak perlu lah mbak. Ya kayak gitu gimana dok? Pap smear tetap dilakukan sampai umur 60 tahun. Sampai umur 60 iya, tahun ya? Karena puncak-puncaknya kanker serviks usia 40 tahun. Jadi tidak ada alasan, aduh mbak aku wis ketuaan kudu pap smear gitu. Sampai umur 60 tahun pap smear masih berfungsi ya dok? Betul sekali. Dok, kalau nanti akhirnya, waduh mbak, iku turun-temurun tangga mbak, gimana dok? Enggak. Kanker serviks itu bukan penyakit keturunan. Ya memang di dunia kedokteran itu tidak ada 0% dan tidak ada 100%. Ada kemungkinan 0,03% bahwa itu adalah selain penyebabnya virus HPV. Virus HPV. Iya, jadi kita tahu penyebab kanker serviks 99,7% itu karena terinfeksi virus HPV. Karena jadi 99% kanker serviks disebabkan oleh virus HPV ya dok? Betul. Nah penyebaran virusnya gimana dong dok? Penyebaran virusnya hanya dilakukan saat hubungan seksual. Betul. Atau bisa juga penelitian terbaru dari UI, Universitas Indonesia, kuku-kuku yang panjang, yang kotor, itu juga kalau masuk-masuk ke dalam jalan lahir bisa menyalurkan atau memindahkan virus HPV itu yang ada di luar masuk di dalam. Jadi virus HPV kan ada di luar tubuh kita. Dia kenapa ada di dalam? Karena terdorong saat hubungan suami istri. Nah, hati-hati juga kuku-kuku yang panjang, yang kotor masuk-masuk ke dalam, itu virusnya juga bisa ikut masuk ke dalam. Kok makin nambah ya healthy people? Kuku panjang, auto check. Ya. Dok, kalau yang belum melakukan hubungan seksual nih dok, apakah punya potensi kena virus HPV dok? Sangat-sangat kecil, kemungkinannya 0, sekian persen, di bawah 1%. Itu berkaitan dengan penyakit genetik. Ada memang, nona tidak pernah berhubungan tapi kena sakit kanker serviks. Itu kemungkinannya 3 dari 10.000 orang, sangat jarang, tapi ada. Tapi ada ya dok? Ada. Jadi namanya kanker serviks non HPV infection. Jadi kanker serviks yang disebabkan oleh bukan virus HPV itu ada, tapi kemungkinannya di bawah 1%. Sengsara sekali memang healthy people jadi wanita itu healthy people. Jadi kita mesti sering-sering melakukan screening untuk diri kita sendiri. Betul ya dok ya? Wajib screening, iya. Dok, kalau ini ada mitos nih dok. Saya tidak bisa punya bayi karena saya menderita kanker serviks. Betul atau betul dok? Itu kalau sudah stadium 2 ke atas ya betul. Betul ya stadium dok? 3, serviksnya sudah rusak, sudah nutup, memproduksi lendir, dan lendir itu membunuh sperma. Jadi kemungkinan hamilnya kecil. Tapi kalau masih kanker serviks stadium awal, prakanker, masih bisa hamil, nggak ada masalah. Jadi tergantung stadiumnya. Jadi tergantung stadiumnya ya dok? Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Screening kanker serviks untuk deteksi semua jenis kanker ginekolog atau tidak dok? Jadi kanker ginekolog, kanker kandungan itu ada 7. Mulai dari depan, kanker vulva. Vulva itu vagina sisi luar. Kemudian kanker vagina.
terus masuk ke dalam kanker serviks, terus masuk ke dalam lagi kanker rahim, ke dalam lagi kanker saluran telur, kanker tuba, masuk lagi ke dalam kanker indung telur. Dan yang ketujuh adalah kanker yang disebabkan oleh kelainan plasenta, tropoblas. Misalnya diawali dari hamil anggur, mola, itu bisa berubah menjadi kanker. Jadi teman-teman healthy people yang ada indikasi hamil anggur itu berarti bisa diindikasi kanker juga bisa dong? beresiko untuk berubah menjadi kanker trophoblastik. Trophoblastik. Iya, itu menyerang rahim. Jadi kalau untuk tes pap smear ini apakah bisa mendeteksi 7 jenis kanker? Tidak. Oh, hanya tidak, kanker ya? serviks saja. Hanya kanker serviks Iya, saja ya. betul. Untuk screening kanker yang lain itu masih tidak signifikan ya. Screeningnya tidak bisa yang spesifik. Harus persatu Iya, begitu. jadi kanker serviks ini sebenarnya keuntungannya adalah ada fase prakanker. Dan itu bisa kita tangkap saat pap smear. Baik. Nah, itu sayang sekali kalau orang males, malu, takut untuk pap smear. Pap smear. Iya, karena penyebabnya sudah jelas, virus HPV. Ada fase prakanker. Kalau kita tahu sejak awal, kita nggak usah repot-repot di operasi, tidak usah repot-repot di kemo, tidak perlu diradiasi. Ya cukup di laser atau di cutter atau dipotong sedikit serviksnya, udah sembuh. Sudah sembuh ya dok? Sudah sembuh kalau itu prakanker. Jadi catatan tuh healthy people. Jadi hilangkanlah budaya malu untuk periksa, karena di stadium awal sampai stadium 1 ya dok ya, Betul. 90% berhasil dan masih bisa punya anak, dan pengobatannya pun tidak perlu sampai yang macam-macam. Iya, betul. Betul ya dok? Iya. Nah, kalau sekarang tadi Daniel Mbak pap smear. Pap smear itu gimana sih dok? Terus apa aja nih dok pap smear? Mungkin apa ada jenis pap smear yang beberapa, terus saya milih pap smear A, B, C, D, E aja mbak. Mungkin ada pilihan betul, dok? betul. Jadi pap smear itu kan seperti posisi orang melahirkan ya Mbak Denas ya. Saya Seperti auto orang langsung melahirkan. membayangkan ini dok. Terus ada alat kayak cocor bebek begitu yang masuk, ada ukurannya. Jadi ada yang small, medium, large, tergantung diameter dari vagina. Jadi nggak usah takut merasa sakit ya, dikasih jelly. Dibuka, pap smear itu seperti disikat. Seperti kita sikat gigi, tapi yang disikat itu serviksnya. Jadi rasanya juga tidak sakit. Jadi ya seperti apa ya, rasanya seperti kita sakit seperti sikat gigi. Jadi ya bisa dibayangkan ya. Nah, jenis pap smear itu macam-macam. Ada yang mencek kondisi serviks saat ini. Oke. Ya, bisa yang berbasis cairan, yang modern, atau yang dioles di objek gelas. Yang metode konvensional. Itu nomor 1. Ngecek kondisinya serviks saat ini. Ngecek kondisi saat ini yang Iya. pakai dioles tadi ya dok? Dioles bisa, atau yang berbasis cairan bisa dimasukkan dalam tabung berisi cairan khusus. Ngecek serviks saat ini, bisa normal, bisa ketahuan infeksi, bisa prakanker, bisa kanker. Langsung tahu saat itu? Iya, betul. Nunggu 7 hari hasilnya. Oke, nunggu 7 hari. Yang kedua adalah ngecek dengan cara yang sama, pap smear disikat itu serviksnya, ngecek ada tidaknya virus HPV sebagai penyebab kanker serviks, Mbak Denas. Jadi misalnya kita lihat, serviksnya luka, kok merah-merah, iritasi, kok mencurigakan, kita cek virus HPV-nya. Kalau ternyata tidak ada, berarti penyebabnya itu hanya sekedar infeksi bakteri atau infeksi jamur, nggak usah takut. Yang penting virus HPV penyebab kanker serviksnya tidak ada. Berarti kemungkinan untuk jadi kanker ya tidak ada. Nah, itu yang kedua. Ngecek ada tidaknya virus HPV. Nah, yang terakhir, yang paling canggih, itu kalaupun kita ketemu ada virus HPV di dalam, virus HPV itu ada puluhan. Ada yang resiko rendah terjadinya kanker serviks, ya, yang resiko rendah itu yang menjadi kondilom, jengger ayam itu. Jengger ayam. Iya, itu HPV tipe yang low risk, resiko rendah untuk kanker. Ada yang HPV tipe high risk, resiko tinggi untuk terjadi kanker. Nah, jumlahnya itu saat ini ditemukan sekitar 15 virus. 15 virus ya? Iya, kalau yang resiko rendah itu puluhan, banyak sekali. Nah, dari yang tipe high risk yang penyebab kanker itu ada 15, itu bisa kita ketahui dengan pemeriksaan pap smear HPV genotype.
Oke, pap smear HPV genotype ya, Iya, Dok. betul. Jadi tadi yang kedua adalah HPV DNA. Itu tahu positif, negatif, ada atau tidak. Ada HPV genotype. Jenis nomor serinya virus HPV itu bisa kita ketahui. Kita di dalam itu ada virus HPV tipe yang high risk atau low risk. Jadi itu akan menambah kewaspadaan kita. Oke. Atau malah menyebabkan kita tenang bahwa kita nggak ada virus, tenang. Bisa request, Dok? Bisa. Nah, tuh. Bisa minta dari 3 pemeriksaan itu. Wah, sekarang udah tahu nih jenis pemeriksaan HPV itu ternyata nggak sekedar ya udah deh pap smear, enggak. Ternyata ada 3 healthy people. Dari 3 ini kan udah tahu bisa request. Nih, healthy people pengen ngecek pap smear untuk mengetahui apakah mengetahui prakanker atau mengetahui HPV, adanya virus HPV, atau justru mau mengetahui jenis virus apa aja. Wah, berarti bisa request ya, Dok ya? Iya, bisa. Bisa di Adiussada Cancer Center semua, Dok? Bisa semua. Luar Komplit. biasa. Kira-kira harus dilakukan berapa, frekuensinya berapa sering, Dok? Untuk 3 tahun pertama setiap tahun. Pemeriksaan 3 tahun pertama setiap tahun. Jadi tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi. Kalau itu baik selama 3 tahun berturut-turut baik, maka kita bisa ngecek setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun lagi ya, Dok? Sampai usia 60 tahun. Oke, berarti sudah memata. Jadi memang kalau ada pertanyaan memerlukan tes pap smear setiap tahun itu berarti di 3 tahun 3 pertama tahun itu saja, tadi ya, Dok, 3 ya? tahun berturut-turut baik, kita bisa setiap 3 tahun. Iya. Sampai bisa umur 60 60. tahun. Oke, jadi tidak ada alasan terlalu tua untuk melakukan tes HPV dengan pap smear. Begitu ya, Dok? Iya. Nah, Dok, tadi kanker itu kita nggak tahu nih bisa dicegah dengan vaksin atau enggak. Dengar-dengar kanker serviks ini satu-satunya kanker yang bisa dicegah, Dok. Betul. Wah, ini harus gimana nih, Dok? Ada takut, nyegahnya gimana? Nyegahnya masa nggak boleh berhubungan seks, Dok? Atau gimana? Jadi biar tahu nih, Dok. Apalagi kemarin kan ada vaksin-vaksin yang digratiskan, tapi di luaran masih banyak pro dan kontra. Sebenarnya vaksin HPV ini seperti apa sih, Dok? Perlu urgensinya seperti apa? Betul. Jadi ibaratnya kalau kita vaksin COVID untuk mencegah penularan virus COVID, ataupun kalau kita terkena COVID, resikonya atau gejalanya ringan. Nah, vaksin HPV ini sudah terbukti di negara-negara tetangga kita akan sangat efektif setelah 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi saat ini itu ada yang vaksin mengcover 2 virus, bivalen. Ada yang mengcover 4 virus, quadrivalen. Terus ada yang mengcover 9 virus. Yang paling baru nih, Yang Dok? paling baru. Wow. Iya. Jadi ya kita tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Jadi semakin banyak virus yang di cover, semakin mahal tapi semakin melindungi tubuh kita. Melindungi yang baru kerasa 5-10 tahun lagi ya, Dok? Iya, secara demografi data populasi seluruh penduduk. Baik. Jadi sebaiknya malah sebelum aktivitas seksual kita sudah vaksin. Karena untuk melindungi Akan melindungi sampai 10 tahun. 90% 90% terjadinya virus kanker serviks. Nah, kalau para healthy people ini, Dok, sudah melakukan aktivitas seks secara aktif, Iya. terus mau vaksin, kira-kira cover berapa persen nih, Dok? Iya, tetap ada untungnya. Jadi akan mengcover 60%. 60%? Iya, tapi kalau sudah melakukan aktivitas seksual sebelum vaksin kita perlu pap smear dulu. Ngecek bahwa memang benar-benar serviksnya baik, memang benar-benar tidak ada virus yang ada di dalam tubuh. Jadi bisa kita berikan. Efektivitasnya akan mendekati 90%. Jadi harus dicek dulu ya, Dok? Harus dicek dulu kalau sudah menikah atau sudah Nah, aktif. kalau ada yang takut nih, Dok, udah pengen vaksin tapi nggak mau pap smear, ada kerugian atau ada efeknya nggak, Dok? Jadi sudah
vaksin tapi tidak mau pap smear. Iya. Ya, tadi ini pasti ada yang saya nggak mau nih Mbak, saya takut pap smear, aku langsung vaksin aja gitu. Jadi gimana dok? Ya sama seperti virus vaksin COVID ya, kita masih bisa terkena walaupun nanti gejalanya ringan. Nah, berarti kalau kita sudah vaksin virus HPV, kita masih bisa terkena atau kemasukan virus itu kan. Tetapi ya harapannya gejalanya lebih ringan. Jadi tetap vaksin maksimal ada 9 virus yang tercover. Tapi virusnya HPV itu serinya jumlahnya kan lebih dari 9. Kalau kita kemasukan virus yang selain tidak di-cover oleh vaksin, maka ya masih bisa kena kanker serviks. Masih bisa kena kanker serviks. Oke. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah hubungan seksual aktif, tetap perlu vaksin. Sebelum vaksin, tetap harus pap smear. Begitu ya dok? Kalau nggak pap smear gimana dok? Oh iya, tambah parah lagi. Ya, misalnya kita pada usia tua, pilih mana? Pap smear rutin atau vaksin? Pada usia misalnya sudah 45-50. Saran saya sebaiknya tidak usah vaksin, tapi harus rutin pap smear. Kalau sudah usia mendekati 50-60. Justru tidak usah vaksin ya dok? Tidak usah vaksin. Lebih baik pap smear rutin setiap tahun. Ya. Jadi tetap garis bawahnya adalah lakukanlah pap smear rutin setiap tahun sampai umur 60 tahun. Bener ya dok ya? Iya. Jadi hilangkanlah budaya malu, terutama untuk melakukan tindakan screening kanker serviks. Oke dok. Nah dok, yang bisa dokter sampaikan nih ke healthy people terkait dengan kesadaran bulan kesadaran kanker serviks, terus supaya kita para wanita ini lebih aware tentang kanker serviks. Dari talk show kita bincang santai ini, apa dok yang bisa dijadikan catatan untuk healthy people, terutama pada perempuan-perempuan healthy people? Iya, kepada sahabat healthy people yang saya hormati, jadi memang dari fakta 4 tahun ini datanya tidak membaik, masih banyak yang ketahuan di stadium lanjut. Artinya hilangkanlah seperti yang dikatakan Mbak Denas tadi, rasa malu, takut, was-was untuk melakukan pemeriksaan pap smear ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga akan ketahuan stadium awal, ketahuan prakanker akan lebih mudah dan tidak menyakitkan pengobatannya. Yang kedua adalah kita sudah tahu di negara tetangga ya, contohnya misalnya Jepang, kita bandingkan dengan Taiwan. Saat 2005 awal vaksin di Jepang, pemerintahnya tidak mengharuskan penduduknya untuk vaksin. Sedangkan di Taiwan saat itu 2005 wajib vaksin untuk penduduknya. Kita lihat 5 tahun sampai 15 tahun kelihatan sekarang hasilnya. Di Taiwan sangat jarang sekali orang terkena kanker serviks. Dokter kandungan di sana juga jarang sekali melakukan operasi angkat kandungan. Kita lihat di Jepang masih banyak orang sakit kanker serviks, malah sekarang lebih usia muda, sebelum 40 tahun sudah terkena kanker serviks. Disitulah manfaatnya vaksin HPV pada pencegahan kanker serviks, sehingga mungkin saya menyarankan bisa melakukan vaksin sedini mungkin. Ya, 2 itu Mbak Denas. Mantap pap smear dan vaksin ya. Ya. Baik. Nah, buat healthy people, karena keterbatasan waktu, kalau healthy people masih punya pertanyaan unek-unek atau besok masih punya pertanyaan yang masih menggelitik tentang vaksin, boleh enggak, usia berapa, boleh drop komen kalian di komentar video ini yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut bersama Dr. Primandodo di sesi podcast berikutnya. Oke, jangan lupa saksikan terus podcast di Husada Cancer Center bersama dokter-dokter spesialis onkologi di Adi Husada Cancer Center untuk kita tetap sehat demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih waktunya Dr. Primandodo. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Semoga kanker serviks akan menjadi lebih reda. Iya. Berkurang jumlahnya. Tahun depan supaya datanya lebih baik ya dok ya. Iya, semoga. Baik.
Baik. Sampai jumpa, terima kasih Healthy People, tetap sehat, tetap semangat.